Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya hidup bersama Al-Qur'anul Karim. Semoga kita dan anak keturunan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyintai Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mendakwahkan Qur'an, memperjuangkan Al-Qur'an ya ibadallah. Saudara sekalian, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema Ilal Jannati Ma'al Usrah, menuju surga bersama keluarga. Bu, tema ini bagus atau tidak, Bu? Ya. Saudara sekalian, hafizakumullah. Cita-cita umat Islam yang tertinggi, wahai saudara sekalian, adalah dukhulul jannah, masuk surga. Karena itu adalah sukses yang terbesar. Kita dan keluarga kita disebut manusia-manusia yang paling sukses. Maka kapan itu terjadi? Jawabnya adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap diri atau setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala kamu akan dibalas oleh Allah secara penuh di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin menjatuhkan pembalasan yang terbaik, yang penuh, itu hanya di hari kiamat. Jangan sampai kita bermimpi ingin dibalas di dunia secara penuh. Nah, selanjutnya apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, maka faqad faz, maka dia itulah orang yang benar-benar sukses. Soal pertanyaannya, bagaimana ya Ustaz, atau bagaimana wahai saudaraku, kita ini bisa masuk surga bersama keluarga kita, bersama suami kita, anak cucu kita. Ibu bisa bertanya, cita-cita kita ingin masuk surga sendirian atau sama keluarga? Allah Akbar. Bagaimana caranya ibadah Allah? Yang pertama adalah melalui al-iman wal amal as-salih. Iman dan amal saleh. Mana dalilnya? Bahwa surga yang merupakan nikmat dari Allah itu, yang abadi itu, harus ya penghuninya adalah beriman dan beramal saleh. Di antaranya ada dalam surat ya An-Nisa ayat 57. Mari kita baca, Bu sekalian. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Jadi yang dimasukkan surga oleh Allah adalah alladzina amanu wa amilus salihat. Apa yang kita masuk dengan iman? Apakah cukup mengatakan saya orang beriman? Apakah cukup, Bu, mengatakan KTP saya agamanya Islam? Cukup nggak, Bu? Enggak cukup. Karena pengakuan tidak cukup menjadikan dia imannya diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin."
Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, ya, tetapi mereka itu tidak beriman. Padahal mengaku karena imannya sebatas tahu. Ada nggak di dunia Bu? Orang mengaku beriman tapi tidak sholat, ada nggak Bu? Banyak atau banyak? Di mana itu adanya Bu? Ada nggak Bu orang mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi benci dari syariat Allah, ada Bu? Nggak senang dengan ajaran Islam, ada Bu? Makanya ketika kita sebut iman, tidak sebatas ucapan. Tapi selain ucapan yang jujur, dibuktikan dengan perbuatan yang benar, dan tertancap di hati yang paling dalam. Itulah iman. Dan amal yang saleh. Iman dan amal saleh dalam Quran Bu, sering disebut berbeda atau berbarengan. Ya, karena amal soleh itu thamratul iman, buahnya iman. Tanda kalau iman kita semua itu benar, maka harus ada amal soleh. Ibu percaya nggak kalau ada orang mengatakan, saya walaupun berjudi tapi iman saya oke loh. Ibu percaya nggak? Ya kalau imannya benar, saya walaupun selingkuh, walaupun zina, iman saya bagus loh. Ibu percaya? Tidak mungkin. Maka Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang tidak mungkin berzina, tidak akan berani berzina kalau dia benar-benar beriman. Nah, orang yang beriman, yang beramal soleh seperti inilah yang berhak masuk surga. Makanya suami, istri, anak, menantu, semuanya harus rajin yang memperbarui iman. Sesuai sabda Nabi, jaddidu imanakum, perbarulah keimanan kamu. Dan dibuktikan dengan amal saleh, amal yang baik. Baik sudah berbentuk menurut Allah, bukan menurut hawa nafsu kita. Di rumah amal soleh, di kantor amal soleh, di jalan amal soleh, di pemerintahan amal soleh, di RT RW-nya amal soleh. Kalau seluruh kaum muslimin di Indonesia seperti itu, saya bertanya, Indonesia sama saja atau berubah menjadi lebih baik? Allah. Kemudian yang kedua adalah at-tadhiyah fi sabilillah. Di antara cara agar kita dimasukkan surga oleh Allah, karena surga itu adalah Allah yang memiliki, sehingga Allah yang menghendaki rahmat Allah. Apa caranya? Caranya adalah kita harus berkorban di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Ya, ya kan Bu? Jangan sampai kita mengaku beragama Islam tapi pelit kepada Allah. Padahal yang ngasih nyawa kita, harta kita siapa? Jadi yang diberikan surga atau jannah oleh Allah adalah orang-orang yang berkorban di jalan Allah. Dengan hartanya, jiwanya, waktunya, ilmunya, jabatannya, masa mudanya. Semuanya digunakan untuk berjuang di jalan. Mana dalilnya Ustadz? Tidak boleh ngarang-ngarang kalau kita belajar Islam itu. Harus ada dalilnya. Dalilnya adalah surat At-Taubah. Surat nomor 9 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. Inna Allah, sesungguhnya Allah ishtara, membeli minal mu'minin, dari orang-orang beriman, anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta benda mereka dibeli oleh Allah dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Apa jannah Bu? Surga. Jadi jangan sampai saudaraku, jiwa, raga, harta benda kita dan seluruh potensi kita dikorbankan bukan di jalan Allah. Karena Allah yang memberikan nyawa kita, maka nyawa itu dikorbankan untuk siapa? Yang menciptakan.
Karena harta yang kita dapatkan adalah anugerah dari siapa? Maka kita korbankan. Makanya tidak boleh harta itu dihambur-hambur. Harta itu ya ditabdir. Ya. Apa tabdir mubadir, Bu? Mubadir. Ya. Membuang-buang jaga ada manfaatnya. Tidak boleh. Sampai-sampai dikatakan orang yang mubadir itu yang menghambur-hamburkan uangnya, temannya siapa, Bu? Innal mubadirina kanu ikhwanash syayatin. Ini yang kedua. Makanya Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang memberikan contoh, yang sudah kita sampaikan berulang-ulang dalam ceramah tentang pengorbanan. Itu contoh orang yang berkorban di jalan Allah dan masuk surga. Yang ketiga adalah as-sabru. As-sabru, sabar. Sabar itu perlu difahami secara benar. Jadi sabar itu bagaimana menjaga hawa nafsu kita agar kita tetap mengikuti ajaran Allah. Jadi sabar jangan diartikan diam. Saya pernah mendengar ada orang mengatakan, bapak saya, ibu saya itu sabar. Apa buktinya? Iya, saya semalam menonton hiburan sampai jam 5:30 tidak bangun. Dan dibiarkan oleh orang tua saya, takut mengganggu saya tidur. Bapak saya sabar, benar. Ibu saya sabar. Itu sabar yang benar atau salah? Salah. Itu sabar tuh dablek. Membiarkan anaknya masuk neraka, sabar atau tidak sabar itu? Ya, sabar itu ada dua, ulama mengatakan. Untuk memudahkan saja. Maka pentingnya kita juga belajar dari para ulama. Karena tidak semuanya orang langsung paham Quran dan Sunnah. Yang tidak tahu bahasa Arab, nggak paham ya. Maka kita harus menghormati para ulama. As-sabru ada dua. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Sabar untuk sholat tepat waktu berjamaah. Sabar untuk menjadi istri yang salihah. Sabar untuk menjadi suami yang soleh dan mencari harta yang halal. Sabar berjuang di jalan Allah. Sabar pengajian seperti ini. Bu, pengajian seperti ini kalau nggak sabar, capek nggak, Bu? Ibu kuat pengajian sampai jam berapa? Jadi perbuatan baik pun juga butuh sabar. Yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah. Sabar untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kenapa? Karena ada sebagian orang ketika berbuat maksiat diingatkan, kenapa kamu seperti itu? Apa jawabannya? Ini kan profesi saya. Ini kan hobi saya. Saya bertanya, masih ada nggak hobi yang halal, Bu? Banyak. Masih ada nggak profesi yang halal? Kadang-kadang ada orang yang tidak paham Islam atau karena hawa nafsu mengatakan, saya ini ya menjadi orang yang hobi mencuri. Ini kan sudah takdir Allah. Saya tuh ingin kayak ustazah ini rajin pengajian, ingin kayak ustadz, tapi takdir saya itu mencuri. Jadi saya tidak bisa meninggalkannya. Itu benar atau salah, Bu? Itu dalam Islam Jabariyah. Orang seperti itu cara mengobatinya gampang. Dikasih pemahaman awalnya. Ya. Dikasih pemahaman. Yang namanya ajaran Allah jelas. Ini halal, ini haram. Yang halal dilakukan, yang haram ditinggalkan. Jadi tidak boleh dilakukan, alasannya apa? Takdir. Kok masih belum menerima, Bu? Gampang, Bu. Tapi jangan sampai membahayakan. Sini-sini kalau ingin tahu takdir yang benar. Datang, Bu, langsung pukul kepalanya. Sakit gak, Bu? Kalau dia marah bilang, jangan marah, ini saya mukul kamu. Baru sembuh dia. Paham sekalian? Mana dalilnya? Kalau orang-orang yang sabar itu mendapatkan istana di surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat yang sering Ibu baca. Kita berdoa. Kita berdoa. Suami kita selalu berdoa agar ya Allah anugerahlah kepada pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, ya, yang menyenangkan hati kami dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang seperti itu nanti dibalas oleh Allah dengan bangunan yang megah, yang tinggi di dalam surga. Ini ada dalam surat Al-Furqan. Surat nomor 25 ayat 74 sampai 75. Mari kita baca.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu, ya, orang yang tadi, ya, berdoa, dan sebelumnya adalah ini berbicara tentang sifatu ibadir rahman, sifat-sifat hamba Allah yang disayang, yang dikasih oleh Allah, yang merupakan pilihan-pilihan Allah. Di antaranya dalam hidupnya mempunyai obsesi terbesar agar pasangannya, anak keturunannya itu selalu menjadi qurrata a'yun. Nah, ada seorang santri bertanya pada Al-Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, apa tandanya kalau istri saya, anak keturunan saya itu benar-benar, ya, hamba-hamba Allah yang menyenangkan hati kami?" Jawabnya beliau, "Idza ra'aitahum fi ta'atillah." Ketika kamu melihat mereka selalu taat kepada Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. Orang yang seperti itu, Bu, adalah mereka dibalas oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, bangunan yang tinggi di surga, istana yang tinggi di surga. Kenapa begitu? Apa kata Allah? Bima sobaru, disebabkan mereka bersabar. Allahu Akbar. Kenapa, Bu, yang disebut kok hanya sabar? Kenapa tidak bima sallu, disebabkan mereka sholat? Kenapa tidak disebut bima zakku, disebabkan mereka zakat? Kenapa tidak disebut bima hajju, disebabkan mereka haji? Kenapa, Bu? Kenapa yang disebut hanya sabar saja? Karena seluruh kebaikan di dunia ini, sholat kita, puasa kita, haji kita, rumah tangga kita, jihad kita, dakwah kita, membangun negara kita, melawan orang-orang yang merusak negara kita, semuanya membutuhkan modal yang namanya apa, Bu? Sabar. Allahu Akbar. Makanya pahala apa saja bisa dihitung, tapi pahala sabar nggak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, ya, pahala kamu dibalas oleh Allah, orang yang sabar itu dibalas dengan tanpa bisa terhitung. Yang keempat, bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga bersama keluarga kita, suami kita, anak kita, cucu kita, ya ibadallah, orang tua kita, Masya Allah. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah al-hadar, ya, minat dayush, waspada, jangan sampai menjadi dayush. Dayush itu orang yang tidak punya cemburu kepada keluarganya, tidak punya cemburu kalau berbuat haram. Makanya ada ungkapan dalam athar yang berbunyi, la yadkhulul jannata dayush, ya, tidak akan masuk surga orang yang tidak punya cemburu pada keluarganya. Berbuat haram dibiarkan, ya, malam-malam masih bergentayangan di mana-mana nggak dicari. Bu, saya bertanya, saya orang kampung, Bu. Seandainya ada ibu, ada orang kampung, Bu, kalau kita di kampung dulu punya punya ayam, peliharaan, Bu, ayam kampung, ayam jago, sudah maghrib belum pulang, dicari nggak, Bu? Dicari nggak, Bu? Sekarang sebagian orang, Bu, sebagian, Bu, nggak semuanya, Bu, ada anak gadis sudah pindah ke kota, punya anak gadis maghrib belum pulang, Bu, dicari nggak, Bu? Dicari nggak, Bu, sebagian orang? Tidak dicari, murah. Berarti, Bu, mahal mana ayam kampung dengan gadis kota? Ayam kampung. Bagaimana kalau anak itu ada di tempat-tempat yang membahayakan, Bu? Di tempat-tempat yang jauh dari ibadah, di tempat-tempat hiburan yang serba bebas. Kira-kira, Bu, pulang kira-kira masuk surga atau masuk angin? A'udzubillah min dzalik. Sehingga banyak musibah menimpa anak bangsa ini karena ada orang tua yang tidak cemburu. Cemburu kepada siapa, Bu? Anaknya, keluarganya. Makanya dikatakan la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga orang yang tidak punya cemburu. Jadi cemburu yang dimaksud di sini adalah
Kalau ada orang berbuat kemungkaran, apalagi anak kita tidak boleh diam, kita harus mengingatkan. Makanya ya ibadallah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza ra'an nasu al-munkara wa la yughayyirunahu yushikullahu ay ya'ummahum biiqabih." Apabila masyarakat melihat kemungkaran, pakai al-munkar lil istighraq. Kemungkaran apa saja? Kemungkaran ekonomi, politik, budaya, pendidikan, rumah tangga, apapun ketika terjadi kemungkaran harus dirubah. Kalau tidak merubah, maka Allah hampir-hampir meratakan seluruh masyarakat dengan siksanya. Jadi kita tidak boleh mendiamkan kemaksiatan. Saudara sekalian, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.